Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri terbesar dalam evolusi manusia. Mengapa hanya Homo sapiens yang bertahan? Rahasia kelangsungan manusia purba. Bayangkan dunia ribuan tahun lalu, dihuni oleh berbagai spesies manusia purba, Neanderthal, Denisovan, Homo erectus, dan lainnya. Namun dari semua itu, hanya Homo sapiens, kita yang masih ada hingga kini. Apa yang membuat kita begitu istimewa? Apakah otak kita, alat kita, atau mungkin cara kita bersosialisasi? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap rahasia kelangsungan Homo sapiens di tengah persaingan sengit dengan manusia purba lainnya? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas mengapa Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang bertahan. Faktor-faktor seperti kecerdasan, teknologi, budaya, dan adaptasi lingkungan, serta pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa depan. Dari gua-gua zaman es hingga peradaban modern, ini adalah cerita tentang keberhasilan manusia. Ayo, kita mulai. Untuk memahami mengapa Homo sapiens bertahan, kita perlu kembali ke masa 300.000 tahun lalu, ketika bumi dihuni oleh berbagai spesies manusia purba. Ini adalah periode Pleistosen, yang ditandai dengan zaman es, perubahan iklim drastis, dan lingkungan yang keras. Mari kita kenali beberapa saudara kita yang kini telah punah. Homo erectus muncul sekitar 1,9 juta tahun lalu. Spesies ini menyebar dari Afrika ke Asia dan Eropa. Mereka dikenal karena alat batu sederhana dan penggunaan api awal, tetapi punah sekitar 110.000 tahun lalu. Neanderthal hidup di Eropa dan Asia Barat sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun lalu. Neanderthal terkenal karena tubuh kekar yang cocok untuk iklim dingin dan kemampuan membuat alat yang cukup canggih. Denisovan, spesies misterius yang ditemukan melalui DNA dari fosil di Gua Denisova, Siberia. Mereka hidup sekitar 200.000 hingga 50.000 tahun lalu, dan kemungkinan menyebar di Asia. Homo floresiensis dijuluki hobbit karena ukuran tubuhnya yang kecil. Spesies ini hidup di Pulau Flores, Indonesia, hingga sekitar 50.000 tahun lalu. Homo heidelbergensis dianggap sebagai leluhur Neanderthal dan Homo sapiens, hidup sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun lalu di Afrika dan Eropa. Sementara itu, Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun lalu. Kita bukan satu-satunya spesies yang cerdas atau kuat, jadi mengapa hanya kita yang bertahan? Jawabannya terletak pada kombinasi unik dari adaptasi fisik, kecerdasan, budaya, dan keberuntungan lingkungan. Zaman es menciptakan kondisi yang sangat kompetitif, suhu yang membeku, ketersediaan makanan yang terbatas, dan ancaman predator memaksa setiap spesies untuk berjuang. Homo sapiens harus bersaing dengan spesies lain untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan sumber daya, seringkali di wilayah yang sama. Seperti Eropa, tempat Neanderthal mendominasi sebelum kedatangan kita. Apa yang membuat Homo sapiens berbeda? Mari kita mulai dengan fisik dan otak kita. Meski tidak sekuat Neanderthal, yang memiliki tubuh kekar untuk iklim dingin, Homo sapiens memiliki tubuh yang lebih ramping dan fleksibel, cocok untuk berbagai lingkungan. Kaki panjang, kita memungkinkan berlari jarak jauh untuk berburu. Sementara postur tegak meningkatkan efisiensi gerakan. Tengkorak kita lebih bulat dengan dahi tinggi, menandakan otak yang lebih besar di bagian frontal, yang terkait dengan pemikiran abstrak dan perencanaan. Otak Homo sapiens memiliki volume rata-rata 1,350 cm teruga, hampir sama dengan Neanderthal. Namun, kita memiliki keunggulan kognitif. Bagian otak seperti korteks prefrontal, yang mengatur pengambilan keputusan dan interaksi sosial, lebih berkembang pada Homo sapiens. Ini memungkinkan kita untuk berpikir secara simbolis, merencanakan masa depan, dan memecahkan masalah kompleks. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Homo sapiens mulai membuat seni simbolis, seperti lukisan gua di Sulawesi, Indonesia, yang berusia 45.000 tahun, dan perhiasan dari cangkang di Afrika Selatan.
Ini menunjukkan kemampuan berpikir abstrak yang lebih maju dibandingkan spesies lain. Bahasa kompleks juga menjadi keunggulan. Dengan bahasa, kita bisa berbagi informasi, merencanakan strategi berburu, dan membangun jaringan sosial yang kuat. Fleksibilitas kognitif Homo sapiens memungkinkan kita beradaptasi dengan cepat. Misalnya, ketika makanan langka di tundra Eropa, kita belajar berburu hewan kecil atau mengumpulkan tumbuhan, sementara Neanderthal lebih bergantung pada hewan besar seperti mammoth. Kemampuan ini membuat kita lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Salah satu faktor kunci keberhasilan Homo sapiens adalah teknologi. Kita bukan hanya pengguna alat, tetapi juga inovator ulung. Sementara Neanderthal membuat alat batu yang cukup canggih, seperti pisau dan kapak tangan, Homo sapiens mengembangkan teknologi yang lebih beragam. Sekitar 70.000 tahun lalu, kita mulai membuat alat dari tulang, tanduk, dan bahkan obsidian, yang lebih tajam dan ringan. Panah dan tombak dengan ujung batu memungkinkan kita berburu dari jarak jauh, lebih aman daripada pendekatan jarak dekat Neanderthal. Bukti dari situs seperti Blombos Cave di Afrika Selatan menunjukkan bahwa Homo sapiens menggunakan api untuk memanaskan batu, menciptakan alat yang lebih presisi. Kita juga membuat jaring ikan, perangkap, dan jarum tulang untuk menjahit pakaian dari kulit, yang penting untuk bertahan di iklim dingin. Api adalah game changer. Homo sapiens tidak hanya menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, tetapi juga untuk memasak, membuat alat, dan bahkan ritual. Memasak meningkatkan nilai gizi makanan, memungkinkan kita mendapatkan lebih banyak energi untuk otak dan aktivitas fisik. Perapian juga menjadi pusat sosial, tempat kita berbagi pengetahuan dan memperkuat ikatan komunitas. Homo sapiens mengembangkan kelompok sosial yang lebih besar dan terorganisir. Kita membentuk jaringan perdagangan jarak jauh, seperti yang terlihat dari cangkang laut yang ditemukan ratusan kilometer dari pantai. Ini menunjukkan bahwa kita bisa berkolaborasi lintas kelompok, sesuatu yang kurang terlihat pada Neanderthal, yang cenderung hidup dalam kelompok kecil dan terisolasi. Interaksi antara Homo sapiens dan spesies manusia purba lain sangat menentukan. Bukti genetik menunjukkan bahwa Homo sapiens kawin silang dengan Neanderthal dan Denisovan. Sekitar 1–2% DNA manusia modern Eropa dan Asia berasal dari Neanderthal, sementara populasi Melanesia dan aborigin Australia memiliki hingga 5% DNA Denisovan. Kawin silang ini mungkin memberi kita keunggulan, seperti ketahanan terhadap penyakit lokal. Namun, interaksi ini juga melibatkan persaingan. Homo sapiens dan Neanderthal bersaing untuk sumber daya yang sama, seperti rusa atau gua sebagai tempat tinggal. Dengan teknologi yang lebih canggih dan kelompok sosial yang lebih besar, Homo sapiens kemungkinan mengungguli Neanderthal dalam berburu dan mengelola sumber daya. Ada beberapa teori mengapa spesies lain punah. Perubahan iklim, akhir glasial, maksimum terakhir sekitar 19.000 tahun lalu, mengubah lingkungan, menghilangkan habitat tundra yang disukai Neanderthal. Homo sapiens, dengan fleksibilitasnya, lebih mudah beradaptasi. Persaingan. Homo sapiens mungkin menguasai sumber Deno945 penting, seperti gua atau wilayah berburu, membuat spesies lain kesulitan bertahan. Perburuan atau konflik. Meski bukti langsung sedikit, kemungkinan ada kekerasan antar spesies, terutama di wilayah yang sumber dayanya terbatas. Penyakit. Homo sapiens yang bermigrasi dari Afrika mungkin membawa penyakit yang mematikan bagi Neanderthal, yang tidak memiliki kekebalan. Kepunahan spesies lain bukan berarti Homo sapiens lebih baik, tetapi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial. Keberhasilan kita adalah kombinasi dari keberuntungan dan inovasi. Mengapa kisah ini penting untuk kita hari ini? Pertama, keunggulan Homo sapiens menunjukkan kekuatan adaptasi. Kita bertahan karena kita bisa berinovasi, berkolaborasi, dan belajar dari lingkungan. Di tengah krisis modern seperti perubahan iklim, kita perlu menerapkan fleksibilitas yang sama, misalnya dengan mengembangkan teknologi hijau atau bekerja sama secara global. Kedua, interaksi dengan spesies lain mengajarkan kita tentang keragaman. DNA Neanderthal dan Denisovan dalam diri kita
adalah pengingat bahwa kita adalah produk dari sejarah panjang dan kompleks. Ini mendorong kita untuk menghargai keragaman budaya dan genetik manusia modern. Ketiga, kepunahan spesies lain adalah peringatan. Aktivitas manusia saat ini, seperti deforestasi dan emisi karbon, mempercepat kepunahan spesies modern. Kita harus belajar dari masa lalu untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah krisis lingkungan. Akhirnya, dari perspektif antropologi, cerita Homo sapiens adalah tentang kemampuan kita untuk membangun budaya. Bahasa, seni, dan teknologi adalah warisan kita dari masa purba. Dengan memanfaatkan warisan ini, kita bisa membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Itu tadi perjalanan kita mengungkap rahasia mengapa hanya Homo sapiens yang bertahan dari berbagai spesies manusia purba. Dari kecerdasan hingga teknologi dan budaya, kita adalah bukti ketahanan manusia. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang keberhasilan Homo sapiens? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.